ekonomi, pada intinya tujuan dari semua sistem tersebut adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mewujudkannya. Baik menggunakan sistem ekonomi Islam, kapitalis, sosialis, maupun komunis. Hal tersebut tergantung pada bagaimana kebijakan yang berlaku pada negara tersebut serta bagaimana tiap individu mengikuti aturan yang ada. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis, serta apa saja sih yang membedakannya. Yuk disimak! Paham kapitalisme diawali oleh Adam Smith melalui bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, di mana paham ini berasal dari Eropa yang menggantikan sistem feodal pada pertengahan abad yang akhirnya dikritik oleh para sosialis. Nah, paham kapitalisme ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, memperbolehkan kepemilikan individu. Yang kedua, mementingkan kepentingan individu daripada sosial. Dan yang ketiga, produsen itu bebas keluar masuk pasar. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya, yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Adapun karakteristik dari ekonomi Islam yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana seimbang antara berbagai aspek dan dapat memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah. Penganut paham kapitalisme, mereka meyakini adanya pembagian antara agama dan juga sistem ekonomi. Jadi, mereka tidak meyakini akan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Jadi, mereka menjadikan dunia sebagai tujuan. Jadi, mereka memaksimalkan apa yang akan dicapai di dunia ini. Berbeda dengan penganut sistem ekonomi Islam, mereka mempercayai akan adanya kehidupan setelah di dunia, yaitu kehidupan akhirat. Jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyeimbangkan yang menjadi tujuan dunia dan juga memaksimalkan yang menjadi tujuan di akhirat. Ekonomi kapitalis tidak membatasi kebebasan manusia dalam mencari keuntungan atau kekayaan pribadi berdasarkan norma agama dan ketuhanan. Di samping itu, ekonomi Islam lebih menjunjung tinggi nilai Islam, sehingga pribadi muslim wajib memperhatikan kehalalan dan keharaman aktivitas ekonomi serta menunjukkan etika dan moral yang baik. Dalam perbedaan tersebut menunjukkan bahwa praktik riba, perjudian, spekulatif, dan konsentrasi kekayaan yang dilarang dalam Islam tidak menjadi hal yang dilarang dalam ekonomi kapitalis. Asumsi paham kapitalisme adalah pemenuhan kepentingan pribadi oleh semua individu dapat memenuhi kepentingan sosialis secara otomatis. Dengan demikian, kepentingan individu lebih diutamakan daripada kepentingan sosial. Sedangkan dalam ekonomi Islam, kepentingan sosial diutamakan daripada kepentingan individu. Hal tersebut karena tak ada satupun individu ataupun kelompok yang dibiarkan menjadi korban ketamakan manusia. Dalam sistem ekonomi kapitalis, permasalahan ekonomi yang umum dipahami adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Hal ini mengharuskan manusia untuk membuat suatu pilihan dalam produksi, konsumsi, serta distribusi namun dengan anggaran yang efisien. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, keinginan manusia dibatasi pada pemenuhan kebutuhannya seperti pada barang atau jasa yang halal dan thayyib. Individu dilarang bersikap berlebih-lebihan serta dituntut untuk memberikan perhatian kepada orang lain melalui sedekah dan zakat. Kapitalisme mendorong adanya kepemilikan individu yang dimana dapat dikelola sesuai kehendaknya. Atas dasar pemahaman tersebut, para kapitalis berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan yang sebesar-besarnya meski dengan cara yang dapat menzalimi orang lain. Adapun, Islam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik harta sesungguhnya. Kepemilikan manusia terhadap harta tidaklah mutlak atas keseluruhan hartanya. Oleh karena itu, atas dasar pemahaman ini pula, Islam mendorong setiap individu untuk menyisihkan sebagian hartanya dan memberikannya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dalam
pandangan kapitalisme, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Interaksi antara kurva permintaan dan penawaran nantinya akan menghasilkan titik keseimbangan yang mampu menyatakan tingkat harga dan jumlah output di pasar. Hal ini sama dalam ekonomi Islam, namun ada beberapa hal yang membedakannya. Dalam ekonomi Islam, naik turunnya permintaan dan penawaran adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membolak-balikan hati manusia. Dalam hal intervensi pemerintah, sistem ekonomi kapitalis memiliki doktrin ekonomi tersendiri. Doktrin tersebut mengedepankan persaingan pasar tanpa adanya unsur intervensi pemerintah. Adapun ekonomi Islam memberikan peran pemerintah yang lebih aktif. Di dalamnya termasuk aspek pemenuhan lapangan kerja, inflasi, dan redistribusi pendapatan untuk menjaga harmoni kepentingan sosial dan individu. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi, dapat tarik kesimpulan bahwa tujuan dari sistem ekonomi Islam adalah untuk mencapai tatanan yang baik serta terhormat dalam menciptakan kebahagiaan dalam lingkup dunia dan akhirat, atau yang biasa kita sebut dengan falah. Sedangkan tujuan dari sistem ekonomi kapitalis adalah untuk mencapai keuntungan bagi pemilik atau suatu individu dalam lingkup duniawi saja. Nah, itu dia sedikit penjelasan serta perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Semoga video ini bisa bermanfaat, and see you! Lebih Digantikan dikritik Tingkat tinggi naik Bagi pemilik atau kapitalis, salah Islam tanpa ada unsurnya, tanpa adanya unsur Ekonomi kapitalisme